Saya berpihak pada rakyat, tentunya saya akan menurunkan kembali keputusan yang tahun 2024 nanti. Artinya akan mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh PJ Wali Kota terdahulu. Yeah. Ya kan, akan dievaluasi dan dimungkinkan kembali ke awal sebelum keputusan Wali Kota itu diterbitkan. Iya. Jadi tidak ada lagi kenaikan 1000%. Siap. Berlakunya kapan? 2026. 2026. Ya, begitu ya. Mohon nggak rame lagi, sudah dijawab oleh Papa Wali Kota yang bijak. Walaupun dada terasa sesak, keputusan itu harus diambil demi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Demo di Kabupaten Pati ricuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah terjadi demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berakhir dengan ricuh, di mana banyak korban yang berjatuhan, baik dari kalangan aparat pengamanan maupun dari kalangan warga masyarakat yang berdemo. Demo yang dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten Pati ini adalah menuntut agar Bapak Sadewo turun dari jabatannya sebagai Bupati di Kabupaten Pati karena dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi aspirasi masyarakatnya dengan semena-mena menaikkan pajak 250%. Dan demonstrasi ini sesungguhnya dipicu juga oleh sikap arogansi Bapak Bupati, Bapak Sadewo, yang dengan tegas, dengan lantang mengatakan tidak akan mencabut berdasarkan keputusan penaikan pajak 250%. Bahkan dia menantang untuk agar massa kalau memang berani datang lebih banyak lagi. Yani katanya dalam kalimat beliau, silakan datangkan 50.000 massa. Maka yang terjadi kemudian bahkan lebih daripada 100.000 massa itu mengepung Balai Kota Pati, ya, Balai Kota Kabupaten Pati, dan akibatnya terjadilah kerusuhan, terjadilah perusakan-perusakan, dan bahkan ada korban-korban yang luka, yang berjatuhan. Nah, inilah gerakan demo dari masyarakat akibat dari kenaikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa kemudian masyarakat menyetujui di dalamnya. Demonstrasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan PBB bukan hanya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah saja, tetapi juga terjadi di wilayah Jombang, Bone, kemudian juga di wilayah Semarang, dan yang terakhir adalah di wilayah kota Cirebon. Nah, inilah demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan kenaikan pajak, ya, yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan kenaikan pajak 1000% di wilayah kota Cirebon, pada hari kemarin Kang Deddy Mulyadi memanggil Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edo dalam rangka mengklarifikasi dan juga memberikan arahan-arahan agar kemudian tidak sampai terjadi demonstrasi yang seperti terjadi di wilayah Kabupaten Pati yang menyebabkan Bapak Bupati, ya, Bapak Sadewo itu diminta mundur oleh warga masyarakatnya, dan juga kemudian akibatnya kan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan, bahkan sampai terjadi korban-korban luka. Nah, inilah yang diantisipasi oleh Kang Deddy Mulyadi agar ini tidak terjadi di wilayah kota Cirebon. Maka kemudian Bapak Effendi Edo diundang ke Lembur Pakuan untuk membahas berkaitan dengan hal ini. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edo, maka kita saksikan pada video berikut ini. Nah, sekarang kan maksud saya, ini kan wali kota baru nih Pak, sensitivitas politiknya tinggi nih, hati-hati gitu loh Pak. Ya kan, hati-hati Pak. Ya kan, kalau sudah menjadi kerumunan, kalau sudah menjadi isu politik, kadang-kadang logika hukum pun nggak bisa dipakai. Misalnya orang jadi kerumunan, nggak suka sama orang ini, logika hukumnya nggak kena, hilang. Yang penting bagaimana meredakan kerumunan ini, kan itu yang kita hati-hati. Kan banyak orang yang kemudian karena kerumunan kemudian mendapat tekanan politik, orang tuh nggak salah. Maksud saya ini diminimalisir karena kan kota Cirebon termasuk yang hari ini
sudah mulai agak statement karena kecil kotanya. Iya. Para kebijakan lama diputuskan lama, Iya. tapi kan nuduhnya ke Pak Wali. Iya. Ya Pak ya? Iya. Ditambah lagi ada isu korupsi di BPR, isu korupsi di Setda. Iya. Nanti orang lagi, ditaikin pajak itu nggak ada artinya, duitnya dikorupsi. Ya Pak ya? Iya. Misalnya kenaikan PBB-nya naik pendapatannya di tahun 2024 18 miliar. Iya. Tapi orang ngomong dikorupsinya 40. Iya. Nah, maksud saya, Pak Wali ada rumusan nggak? Untuk reda nih, saya kan cepat reda nih. Iya. Nih saya udah nyumbang Pak Wali 15 miliar, itu kan lumayan. Iya. Itu kan kenaikan PBB 18 miliar, tuh saya sumbang 15 tuh. Iya. Bukan saya sumbang, Pemprov Jabar sumbang tahun depan. Banke. Kan gitu, dan ngurangin loh dan. Nah, maksud saya, gimana strategi Pak Wali untuk menghadapi kemungkinan isu ini bergulir? Saya mohon pendapat Bapak aja, Pak. Yang baiknya seperti apa sih? Tunda dulu. Walaupun itu sudah diberlakukan, karena melihat situasi udah tunda dulu. Dan pendapatannya kan nambahnya cuma sekitar Ya memang tadi 13 miliar kan sih. tengah 15. Kita sudah kasih banker 15, Iya. udah ketutup tuh. Kan nanti ada hal-hal yang strategis yang bersifat pembangunan, ya sudah nanti kita bantu Pak. Oh, iya. Dibanding isu ini menjadi beban Bapak. Iya. Karena di Indonesia ini Pak, kalau sudah distimulus satu tempat, kan Iya. iya Pak. Iya, jadi keismuan gitu. Itu Pak, kalau udah stimulusnya satu tempat, ini di kota Cirebon nih naik 1000% gitu. Saya kan 1000%, ribut lagi nih malu. Izin Pak Guru. Sebetulnya yang kenaikan itu di tahun 2024. 2025 itu sudah turun ya Pak, sudah jauh turun. Udah turun. Iya Pak, 2025 kan. 26 juga mau kita turun. Ya, 2026 juga mau skemanya izin Pak Wali ya kan mau Iya, kita kita single turun tarif lagi. Ini kan mau ada single tarif Pak. Kalau sekarang ini berlaku 8 tarif. 8 tarif. Nah, nanti mau single tarif. Gitu. Kita udah bahas juga sebenarnya. Jadi dengan single tarif sebelum ribut-ribut pati. Iya, sebelum Pak, sebulan yang lalu Pak kita sudah diskusi. Jadi strategi Pak Wali dengan isu ada kenaikan 1000% untuk Pak Wali menjelaskan pada publik apa nih, harus jelasin nih Pak. Ya. Ini saya punya kesempatan Bapak untuk jelasin. Iya. Jadi gini. Jadi gimana? Yang kenaikan di tahun 2024 itu sebenarnya sudah terindikasi pada saat pilkada Pak. Saya pada saat kampanye. Ntar dulu. Iya. Bahwa di Cirebon itu ada berita yang muncul Iya. hari ini, ada sebuah kelompok masyarakat yang akan menyampaikan nota keberatan Iya. dalam bentuk protes Iya. pada pemilih Kota Cirebon karena kenaikan PBB 1000%. Iya. Kan begitu Pak? Iya. Isunya. Nah, Bapak jelasinnya gimana, bener nggak kenaikan 1000% tahun 2025 ini ada? Iya, artinya awal memang ada sebelum stimulus itu memang ada 1000% lebih Pak. Sebelum Pak Wali menjabat, Sudah ada kenaikan tarif PBB 1000% sudah ada, yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota dulu. PJ Wali Kota yang lama Ya. ditandatangani, dan itu pungutannya sudah berlangsung. Sehingga terjadi kenaikan pendapatan Pemkot Cirebon dari sektor pajak bumi dan bangunan 18 miliar. Nah, Betul. itu loh. Betul. Di 2025 berarti mengacu pada keputusan tahun 2024. Namun kan ada stimulus itu jadi berkurang kan ya. Jadi berkurang jadi hanya 400%. Tapi di 2026 nanti kita rumuskan lagi karena hanya satu Pak. Kita ngambil yang 0. Daripada bikin keputusan kemudian bingung terhadap tekanan politik, dikasih diskon. Ya, ini turun. Mending kayaknya dikembalikan aja ke SK semula dulu. Ya maksud saya gini, kan kalau aspek konstitusionalnya sudah ditempuh, kan kita lagi ngomongin aspek politik yang mungkin terjadi, ya kan gitu loh. Maksud saya dari sisi aspek politik yang mungkin terjadi, betul itu keputusan ini keputusan lama, tetapi publik itu pasti mendesak sikap wali kota bagaimana sekarang, kan pasti begitu Pak. Bapak mau berpihak pada rakyat atau tidak, kan begitu Pak. Ini anginnya lagi bagus soalnya. Nah saya nanya ke Pak Wali, kan pendapatannya juga nggak terlalu gede-gede amat, Iya. gitu loh.
sikap Pak Wali mau bagaimana? Kan udah jelas. Ini kan ini saya mengantisipasi Pak. Nih dijelasin nih di publik, udah dijelasin nih bahwa keputusan itu bukan keputusan wali kota baru, tapi keputusannya adalah PJ wali kota, dan wali kota yang baru berusaha untuk memberikan diskon. Gitu loh Pak. Nah Bapak mau gimana sikapnya? Karena pasti orang nanti besok datang Pak, pasti desek Bapak. Kembalikan lagi, pasti gitu Pak. Sebelum terjadi kerumunan, kan kalau wali kota memberikan keputusan lebih dulu kan lebih bagus, karena cost-nya rendah. Kalau APBD sudah berjalan bisa diantisipasi Pak Wali memberlakukan peraturannya untuk APBD 2026. Kepalanya udah pusing. Seperti itu. Daripada sebelum menjadi isu yang rame, kan saya sebagai gubernur pengen dong wali kota saya terlindungi gitu loh. Ya mungkin itu Pak skemanya bahwa peraturan itu dikembalikan kembali ke peraturan sebelumnya, berlakunya untuk APBD tahun 2026. Paling itu kan Pak. Ya memang ada resiko, tetap pasti ada resiko ya Pak. Kita 2026 kan lagi jalan nih Pak, perencanaan walaupun belum. Ya, belum lah. Nanti sebagian kita bantu. Tetapi pemerintahnya efisien juga. Belanjanya efisienin. Jawab bantuan bagus juga, ini kan kita pendapatan sumber yang lain banyak. Hotel resto. Nah, hotel restonya yang didorong. Kalau hotel resto kan orang makan kan gitu. Kemudian yang bayarnya bahkan bukan restorannya, orang yang makan yang bayar. Konsumen kok gitu loh. Saran PLN Pak. Ya, itu PLN juga kan kita ada 3% itu Pak. 3% yang harus pajak 3% itu PJU itu Pak. Itu kan 3%. Nah sekarang kan PLN kan tidak terbuka sama kita Pak. Mestinya yang wajib membayar PLN yang berlangganan PLN itu berapa? 3% dari jumlah. Ya dari jumlah berapa? Ya kan? Nah kan ada sisa tuh Pak, 3%-nya kan harusnya kan balik ke kas daerah Pak. Nah tinggal nanti kita diperhitungkan berapa kita. Gini aja, itu kan bukan hanya kota Cirebon. Nanti habis Agustusan kita undang manajer PLN distribusi Jabar untuk paparan mengenai itu ke seluruh kabupaten kota. Itu Tangerang itu udah berhasil kan? Ya udah kita Jabar harus berhasil. Nah itu Pak. Saya gubernur yang tahu Pak. Iya. Besar sekali. Daripada nguyak-nguyak PBB. Iya betul Pak. Betul. Yang sensitif nih, lagi sensitif Pak. Betul. Kan kita lihat itu ngeri juga Pak. Ya minimal capek lah. Kan pemimpin harus tenang. Iya Pak. Daripada di halaman kantornya berantakan, orang kena aparat, banyak yang terluka, kan sayang Pak. Kan lebih baik mengantisipasi bahwa penjelasannya bahwa itu keputusan itu dilakukan oleh PJ, bukan oleh Bapak. Bapak menjalankan, tetapi Bapak akan mempertimbangkan. So Bapak yang ngomong deh. So udah saya nggak biasa direkam kayak gini nih Pak. Karena harus di publik Pak. Sekarang tuh harus di publik. Publiknya Bapak yang ngomong. Biar nanti nggak usah lagi ada remo-remo ke kantor Bapak. Jadi memang keputusan PBB yang kemarin di tahun 2024 adalah keputusan PJ wali kota yang lama. Namun saya sebagai wali kota Cirebon yang baru akan mengevaluasi daripada keputusan yang lalu Pak. Jika kalau itu memberatkan rakyat, maka nanti saya akan mengambil keputusan yang memang itu berpihak kepada rakyat. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edo untuk tidak memberlakukan kenaikan pajak 1000% pada tahun 2025 ini. Ya, jadi sementara waktu pajak ini dikembalikan kepada pajak sebelumnya, ya tidak ada kenaikan 1000% karena dikhawatirkan terjadi gejolak sebagaimana yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Jadi ingin bahwa Kang Deddy Mulyadi ingin suasana di Jawa Barat ini menjadi kondusif, tenang. Inilah yang kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Bapak Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edo. Nah, dari video ini pun kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Bapak Effendi Edo ini bukanlah orang yang menerapkan kebijakan kenaikan pajak 1000%. Bahkan kebijakan kenaikan pajak 1000% di wilayah kota Cirebon ini sudah berlaku sebelum Bapak Effendi Edo ini menjabat sebagai wali kota Cirebon, yakni di eranya PLT, ya, jadi sebelumnya. Nah, tetapi masyarakat tentu
melihatnya bahwa yang bertanggung jawab adalah Bapak Wali Kota Cirebon sekarang, Bapak Effendi Edo. Nah, ini yang kemudian masyarakat memprotes ya kenaikan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah kenaikan pajak yang dilakukan di kabupaten dan kota ini memang pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi atau yang diperlukan di kabupaten dan kota ini. Karena memang belanja daerahnya ini luar biasa ya untuk berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah. Karena memang sumber dananya itu diantaranya yang bisa dimaksimalkan adalah berkaitan dengan penaikan pajak. Tetapi tentu hal ini ketika kenaikan pajak itu sembarangan, tidak melalui pembahasan yang matang, kemudian juga melibatkan masyarakat, tentu akibatnya akan muncul demonstrasi yang seperti ini. Oleh karenanya, kepada pemerintah kabupaten maupun kota tentu harus lebih bijak lagi bagaimana melihat situasi dan kondisi wilayah yang merupakan basis kekuasaan daripada para wali kota maupun bupati ini. Lalu hal yang kedua adalah berkaitan dengan masyarakat, bahwa masyarakat ini juga jangan mudah terprovokasi ya dengan orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan, entahlah kepentingan politik ataupun lainnya, kita nggak tahu. Jadi masyarakat ini harus mulai cerdas. Jadi ketika ada hal kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, disitulah peran masyarakat harus tabayun, harus mencari kejelasan sejelas-jelasnya. Jangan sampai melakukan tindakan anarkis, tetapi kemudian ternyata apa yang dilakukannya adalah salah. Jadi kepada masyarakat, tentu dalam hal ini bisa kemudian mencari kejelasan tentang kebijakan-kebijakan itu. Dan tentu pemerintah juga harus sebelum melakukan satu kebijakan atau menerapkan satu kebijakan, maka perlu ada sosialisasi kepada masyarakatnya, harus ada penjelasan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat pun teredukasi dan memahami kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan kemudian arogan ya, lebih mengedepankan persuasif kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia ini, jangan mudah terprovokasi ya, tapi kita harus tahu dengan pasti duduk permasalahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan kenaikan pajak. Maka itu harus disikapi dengan bijak, dicari kejelasannya untuk apa kenaikan pajak itu, kemudian bagaimana benefit keuntungan bagi masyarakat dengan pajak itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.